Hmm. Mohon izin dok. Mungkin saya mohon izin untuk Oke, share dok ya. silakan, Mungkin nanti silakan. mungkin beberapa ada pertanyaan juga terkait dengan Ya, boleh. ujiannya. Iya. Langsung dah sambil. Ya. Nggak baik sebelumnya selamat pagi, eh, dok, Selamat pagi. Yarta, nggih, dan juga teman-teman yang sudah hadir. Mungkin pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil analisis SPSS pada data persentase efisi Crosswalk dan juga persentase efisi setelah intervensi terhadap kelompok perlakuan dan kontrol. Jadi yang pertama dilakukan terkait dengan uji pada bagian input data. Berikut adalah data yang digunakan untuk pengujian terkait dengan eh, sebelum dilakukan uji prasyarat nih. Untuk datanya ini masuk di file dan juga data, masukkan data dan muncul seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan yang akan diuji itu pertama terkait dengan uji normalitas yang dimana dilakukan uji eh, pada bagian untuk normalitas yang pertama yaitu klik pada bagian analyze, kemudian deskriptif dan klik di bagian explore. Di sini terdapat dependent list dan juga factor list. Untuk dependent listnya saya masukkan persentase efisi sebelum atau cross week dan juga persentase efisi setelah intervensi. Kemudian untuk faktor listnya saya masukkan kelompok perlakuan ini. Kemudian berikutnya ini untuk hasil outputnya uji deskriptif yang diperoleh itu terkait dengan nilai minimal, maksimal, median, min, dan juga standar deviasinya. Jadi ini untuk per masing-masing kelompok dan juga variabelnya. Mungkin saya bacakan sepintas dok nih untuk hasilnya. Dan ini untuk persentase efisi sebelum Crosswalk dengan kelompok perlakuan diperoleh nilai nilai minimum yaitu 62,90, kemudian nilai maksimumnya 91,00, kemudian diperoleh median atau nilai tengah sebesar 74,35 dan kemudian diperoleh rata yaitu sebesar 75,49 plus minus atau ini standar deviasinya sebesar 9,46. Kemudian untuk persentase efisi sebelum atau di bagian crosswalk dengan kelompok kontrol yaitu untuk nilai minimum itu sebesar 64,40 dan nilai maksimum sebesar 103,70 dan nilai tengahnya 82,65 dan rata yang diperoleh yaitu sebesar 83,557 plus minus 11,65. Kemudian untuk persentase efisi setelah intervensi dengan kelompok perlakuan yaitu nilai minimum sebesar 70,20 dan nilai maksimum 94,90 dan nilai tengah diperoleh 82,65 dengan rata 83,83
plus minus 8,12. Dan untuk persentase efisi setelah intervensi atau kontrol diperoleh nilai minimum sebesar 64,40 dan nilai maksimum sebesar 103,40 dan nilai tengah yaitu 80,85 dan rata yaitu sebesar 80,71 plus minus 10,75. Nah, berikut ini adalah terkait hasil uji normalitas yang dimana diperoleh hasil dari uji normalitas yang dimana dibaca pada bagian Shapiro-Wilk karena jumlah dari sampelnya itu sebesar 14 orang. Jadi Shapiro-Wilk itu yang di bawah, yang sampelnya di bawah dari 30 eh, orang. Jadi diperoleh ini terkait dengan hasil uji normalitas. Ternyata untuk kelompok perlakuan dan juga kontrol, ini pada bagian Shapiro-Wilk diperoleh sebesar untuk perlakuan 0,14 dan juga untuk kelompok kontrol 0,857 yang dimana keduanya sama-sama di atas 0,05 yaitu berdistribusi normal dan untuk berikutnya ini untuk kelompok untuk yang intervensi untuk setelah intervensi ini untuk kelompok perlakuan sebesar 0,255 dan kelompok kontrol sebesar 0,116 yang dimana eh, di atas dari 0,05 yang dinyatakan berdistribusi normal. Setelah itu dilakukan uji independent sample t-test yang dimana untuk tahapan-tahapannya yaitu pada bagian analyze dan compare means dan kemudian independent sample t-test. Nah, berikut ini adalah langkah-langkahnya. Variabel variabel yang tadi sebelum crosswalk atau setelah intervensi dimasukkan pada tes variabel dan untuk kelompok dimasukkan ke grouping variabel. Seperti ini. Dan juga kita klik pada bagian define groups yang dimana untuk grup pertama diisi kode 1 dan grup 2 diisi kode 2. Kemudian ini berikut ini adalah output dari uji independent sample t-test. Ini adalah uh, terkait dengan output uji independennya, di mana persentase efisi sebelum atau crosswalk dilihat dari Levens testnya itu sebesar 0,697 yang dimana dinyatakan ini ya equal yang dibaca di bagian equal variance assume yang dimana diperoleh signifikansi sebesar 0,411 yaitu di atas 0,05 yang dimana varians kedua kelompok itu homogen dan diperoleh signifikansi pada bagian two tail yang dimana uh, menunjukkan nilai P-nya yaitu 0,054 yang dimana di atas itu lebih besar dari 0,05 yang dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, berikut juga untuk efisi setelah intervensi, yang dimana untuk Levens testnya yaitu sebesar 0,137 ini yang dibaca pada bagian equal variance assume dan signifikansinya sebesar 0,718 yaitu lebih besar dari 0,05 ternyata varians kedua kelompok homogen. Dan juga signifikansi untuk nilai P-nya yaitu sebesar 0,394 yaitu di atas dari lebih besar dari 0,05 yang mana dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, Niki dok, mungkin yang ingin bertanya dok, waktu Niki kan dokter sempat meminta untuk coba jika seandainya tidak berdistribusi normal, ini akan diuji dengan Mann-Whitney. Nah, kalau untuk cara-caranya Nikit yang ikuti seperti yang di PowerPoint yang dokter kirim sebelumnya, ini Ki untuk terkait dengan analyze, kemudian ada non-parametric test, dan juga kita masuk ke legacy dialogues. Kemudian ada two independent sample,
Terus, Nggih. Kemudian ini untuk terkait dengan ujinya jika di, diandaikan tidak berdistribusi normal. Ini untuk variabelnya dipindahkan kepada dipindahkan pada tes variabel list dan grouping juga. terus, ya, Iya. Gini untuk Niki untuk hasilnya outputnya dok. Jadi terkait ini untuk tes statistiknya terkait uji Mann-Whitney ini diperoleh persentase efisi sebelum untuk Crossweg, di mana untuk Mann-Whitney uh, yaitu sebesar 56,5. Kemudian untuk ini assume signifikansi tutilnya sebesar 0,056, yang dimana dapat diinterpretasikan nilai P itu lebih besar dari 0,05, dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sebelum perlakuan. Kemudian ini untuk efisi setelah, yang dimana diperoleh Mann-Whitney U itu sebesar 77,5, kan kemudian assume signifikan em, itu untuk nilai P-nya sebesar 0,346, yaitu nilai P lebih besar dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Mungkin Niki dok hanya baru sampai di uji Mann-Whitney-nya nih kok. Yang ikuti seperti yang seperti cara yang di PowerPoint nih kok dok. ya, ya, nggih, nggih. Betul, 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 betul. Dan hasil kesimpulannya secara umum kan sudah dapat ya, Oh nggih, sampun dok. kan? Nah, artinya dia secara sendiri-sendiri, baik dia EPC sebelum kita bandingkan atau EPC Crossweg ya atau sebelum itu kodenya Mm-mm. kita bandingkan antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan ya. Kita pakai saja yang apa hasil sebenarnya itu independent sample t-test ya. Bisa minta tolong naikkan citra ya yang di output independennya. Nah, ini. Jadi karena dia perbedaannya tidak signifikan ya 0,054 ya, berarti tidak ada perbedaan persen EPC ini yang sebelum atau crossweg antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan ya. Jadi atau di atasnya lagi satu, minta tolong nomor 13 ya. Nah, berarti rata-rata yang FPC sebelum itu 75,49 sekian berbanding kontrol itu 83,5 sekian plus minus standar deviasinya 11,65 itu berarti sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan atau di populasi boleh kita bilang keduanya atau kedua kelompok itu sebetulnya rata-ratanya sama gitu. Begitu juga persen FPC setelah gitu. Nah, Iya, dok. ya ada juga cara sebetulnya. Nah, ini kan kalau dilihat, sebentar saya masih simpan enggak ininya. PPT-nya. Mungkin itu yang stop share di mana dok? Ya boleh 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 boleh.
kalau kita lihat, andaikan penelitiannya itu seperti ini ya. Oh, gitu. Ya, ya, maaf, maaf. Ya, jadi kan seperti ini ya, kalau boleh dibilang, kok nggak mau ini arrow-nya. Lah, wes, option. Nah, tuh, kok nggak mau ininya pen color ya? Ya. Nah, ini misalnya X1-nya ini adalah EPC sebelum kelompok kontrol. Ini EPC kelompok perlakuan sebelum yang crosswalk. Nah, ini X2-nya ini adalah EPC setelah kelompok kontrol, yang X4-nya adalah EPC setelah kelompok perlakuan. Nah, jadi dengan bagian ini kan terbayang ya dengan soal yang tadi. Maaf, masih termute ya? Ya, mungkin sudah Ah, ada suaranya. ya. Nah, jadi artinya dengan bagian ini, dengan yang Citra dan yang lainnya sudah analisis tadi, terbayangkan dengan bagian ini. Iya, iya dok. Ya. Nah, artinya tadi kan sudah kalau pertanyaan saya misalnya, hmm, X1 dengan X3 ini hasilnya yang mana? Yang dengan eh, Citra tadi presentasikan. Kalau untuk X1-nya itu yang sebelum Belum. Betul. di dok. Iya. Ya. Yang sebelum kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. Iya. Itu 0,05 sekian itu ya. Iya Dengan tadi ya. 0,056 ya. 0,56 ya. Nah, berarti kan itu. Itu hasilnya. Berarti ini tidak signifikan. Oh, ini bisa. Ih. Nah, ini berarti kan nih, ini dengan ini tidak signifikan ya. Kan gitu ya. Nah, yang lagi satu yang sudah didapat juga adalah ini kan. Oh, yang setelahnya. Iya. Nah, X2, X4 tuh berapa? 0,8 berapa? 0, berapa tuh hasilnya?
0, Tadi yang 0,394 nih, Kak. ya, ya, ya. 0,394. Berarti kan tidak signifikan ya. Iya. Nah, gitu jadinya. Berarti di pre-pre dia tidak signifikan, di post-post juga dia tidak signifikan. Hmm. Iya dong. Nah, ya, jadi itu sebetulnya kan sudah bisa disimpulkan ya. Nah, sekarang X1 ke X2, terbayang ya? Berarti EPC sebelum atau cross week dibandingkan dengan EPC setelah pada kelompok kontrol. Nah, kan gitu jadinya ya. Ini kan Iya. set, nah ini ke sini. Nah, ini signifikan atau tidak signifikan? Nah, berarti bisa dianalisis kan? Oh iya, itu belum Ya, dicari dong. ya, dengan tahapan mirip seperti tadi, dan uji normalitas kelompok ini kan sudah ada datanya tuh, kan? Mm-mm. Iya. Tinggal nanti ujinya, kalau dia normal-normal berarti ini per sampel t-test nanti lanjutannya. Dah ya. Iya. Cepet. Nah, kan jawabannya adalah signifikan atau tidak signifikan, kan gitu kan? Iya dong. Kalau tidak signifikan berarti ya sebelum sama setelah sama aja. Atau kalau dia signifikan, misalnya EPC-nya di sini menurun, berarti EPC-nya dari X1 ke X2. Karena satu perjalanan waktu ini, maka dia menurun, misalnya. Nah, kemudian yang kelompok perlakuan juga sama. Ini kita dapatkan. Nah, duplikasi aja. Juga jawabannya nanti adalah signifikan atau tidak signifikan. Iya dong. Nah, ini signifikan atau tidak signifikan. Jadi misalnya nih, signifikan. Di sini signifikan. Nah, misalnya signifikannya ini turun. Yang di sini signifikannya turun. Berarti ini kan anggap ya, EPC-nya adalah pada kelompok kontrol menurun. EPC pada kelompok perlakuan menurun. Anggap ya, anggap jawabannya begitu ya Iya. hasilnya. Nah, maka pertanyaan selanjutnya kan, apakah menurunnya di sini sama dengan menurunnya di sini? Dapat ya? Oh iya dong. Ya, dapat kan? Nah, berarti kan pertanyaan berikutnya itu kan, berarti yang kita cari adalah X1 ke X2. Ada perubahan yang disebut dengan delta, selisih. Benar nggak? Ya, Betul. kan selisih jadinya kan? Nah, maka selisihnya inilah yang dibandingkan. Gitu. Nah, ini. Signifikan atau tidak signifikan. Dapat ya? Oh, iya. Dapat tahu. Jadi, nah coba sekarang saya diginiin. Eh, Mbak Citra, ya data saya nggak bisa saya tampilkan di sini. Hmm, Sebentar. Citra bisa minta tolong ditampilkan ininya ya, datanya ya, SPSS-nya. Oke, sebentar. Ini saya pindah ini dulu, khusus dulu.
Ini sudah muncul dok nih. Sudah. Nah, ini kan, nah coba sekarang persen EPC sebelum, mana dia? Hmm, hmm, hmm. Oh, ini Nah, kan. first week ya, ini sama persen EPC setelah. Nih, ya ini kan. Nah, kan membandingkan kedua itu kan. Ini, Iya ah, dok. ini sama ini. Nah, kan tadi saya udah kasih garis persen EPC sebelum kelompok kontrol dengan persen EPC setelah kelompok kontrol. Saya kurangi dia, selisih kan. Nah, maka saya udah buat di sana selisih persen EPC. Yang lagi satu, yang di sebelahnya EPC. Jadi kan 94 dikurangi 91 kan 3 kan. Oke. 75 dengan 91 selisihnya 15 kan. Karena selisih kan tidak ada plus minus kan. Nah, sekian selisihnya. Nah, maka yang dibandingkan nanti adalah selisih kelompok kontrol dengan selisih kelompok perlakuan. Iya dok. Ya, jadi dengan tahapan yang serupa dengan yang tadi. Nah, kalau mau nanti ditambah lagi persen FPC sebelum dibanding kelompok kontrol dibandingkan dengan persen FPC setelah intervensi kelompok kontrol, nah itu signifikan nggak gitu. Nah, itu dengan per sampel t-test. Nah, bisa bisa kebayang tuh kan. Kemudian satu lagi persen FPC sebelum atau crosswalk itu kelompok perlakuan dibandingkan dengan persen FPC setelah intervensi pada kelompok perlakuan dua-duanya kedua. Nah, jadi kan dapat ininya apa gambaran saya yang kedua tadi kan meningkat atau menurun. Nah, kemudian Iya dok. baru akhir selisihnya itu dibandingkan antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Nah, gitu. Jadi jadi lengkap jadinya gambaran ininya apa, sekarang lagi jadi sehingga lengkap jadi ininya gambarannya ini. Jadi eh, ini sudah dapat hasilnya, ini sudah dapat hasilnya. Nah, maka nanti selanjutnya yang ini diuji ke sini, naik, turun atau tetap, ini ke sini, naik, turun atau tetap. Nah, berarti kan sudah terbayangkan ini dengan ini, mana nilai yang diuji. Nah, kan sudah tadi kan FPC sebelum dengan FPC setelah kelompok berlaku kontrol. Yang ini FPC sebelum dengan FPC setelah kelompok pada kelompok perlakuan dibandingkan. Nah, kalau sudah dapat itu terakhir, nah ini ada selisihnya. Ini ada selisihnya. Maka selisih pre atau EPC crossweek dengan setelah selisihnya itu berapa? Kelompok kontrol, kemudian yang kelompok perlakuan juga punya selisih tadi yang saya tunjukkan. Nah, ini signifikan apa tidak? Nah,
Nah, kira-kira untuk uji ini terbayang? Nggih, oh, sejauh ini Mentan bayangan sih dok. Cuma untuk kentannya, Ada? nggih, Ah. nanti di pengujian saat pengisian di SPSS-nya nih kadang sedikit bingung untuk memasukkan variabelnya nih biasanya. Oh gitu, ya, ya. Gimana, gimana, gimana? Coba. Mungkin untuk yang dari yang selisihnya mungkin nih dari selisih, Mm. dari yang cari yang sebelum sama yang setelah gitu dok untuk rentanannya nih kali. Oh, ini ya, selisih-selisih ya? Uji Nih, nih, selisih-selisih nih ya? selisihnya nih. Oh ya, sama aja. Coba ditayangkan data. Nanti gampang aja. Oh, iya. Dikit dong. Jadi sama aja. Analyze, kan gitu kan? Nah, analyze, compare mean, ya, independent, ya. Nah, itu masuk selisih FPC. Selisih persentase FPC. Apa yang setelahnya kayaknya? Yang lagi selisih persen. Mana ya? Oh, setelah selisih, coba apa itu? Selisih persen FPC setelah ini nih, ini dia. Ya, groupingnya kontrol perlakuan. Oke. Berarti kelompoknya Nika tetap di grouping berarti Tetap. dok ya. Ya, ya, tetap. Kan kita membandingkan Hmm. selisih. Nah, kan ini kan yang kalau di datanya lihat selisih persen EPC itu, nah, yang sekian datanya kelompok perlakuan itu kita bandingkan dengan selisih di kelompok eh, sorry, selisih di kelompok kontrol yang satu 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 itu, ya. Itu berapa nanti rata-ratanya kita bandingkan dengan rata-rata selisih juga, ya, di kelompok perlakuan yang kode 222 itu. Nah, inilah dia ininya. Ya, jadi sama aja. Iya dok. Nah, tinggal dilanjut aja sudah. Nah, satu, satu, dua, dua. Nah, itu signifikan dia. Jadi, selisihnya, nah ini, yang kelompok perlakuan, dia, nah, jadi ada peningkatan sebesar 8 kan ya, minnya itu. Min. Sedangkan di kelompok kontrol, itu kan dia -2. Ya, Iya dok. turun dia sebesar 2 poin, kurang lebih ya. Nah, berarti ternyata itu berbeda kan? Iya dok. Nah, berbeda dia, signifikan. Jadi dilihat dari signifikan tutilnya 0,0000 itu. Dan variansnya homogen kan? Levelnya Iya. 0,152. Nah, jadi anggap aja hasilnya itu ini ya. Screen, screen. Nah, tuh. Jadi, jadi saya lagi sekarang like, loh, loh. Wah, ya. Nah, ini kan, nah, kalau ini terlalu ribet nih. Nah, di sini kan sudah ada selisih tadi tuh. Selisihnya di sini kan meningkat 8 ya. Iya dok. Nah, yang di sini selisihnya berapa tadi? -2. -2 nih. Nah, ini kan dia FPC-nya naik 8, kan gitu kan? Iya dok. Yang di sini turun 2. Nah, plus 8 -2 ini signifikan nggak berbeda? Nah, di Ya situ kan berbeda. 0,000 kan signifikan ya. Berarti ada perbedaan ya antara jadi selisih.
persen EPC kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan, di mana pada kelompok kontrol dia meningkat sebesar 8, yang kelompok perlakuan menurun sebesar 2. Gitu. Ya, jadi itu kesimpulannya. Iya dok. Jadi nanti penelitiannya kan serupa seperti itu. Nah, nanti kalau mau, nanti tambahin lagi X1 ke X2-nya ini meningkat apa menurun dia. Harusnya sih segini dia. Cuman dibaca nanti signifikan apa tidak. Nah, pasti uji T pair-nya begitu. Nanti di sini, nah ini minus 2. Signifikan apa enggak? Bisa signifikan, bisa tidak kalau kita lihat minus 2-nya gitu kan. Tapi di sini meningkat, menurun, ternyata selisihnya berbeda. UTS-nya kapan? UTS-nya hari Senin nih, Cidok, rencananya di info dari Bu Priska tanggal 22 gitu. Ya, Iya. nah sehingga nanti eh soalnya belum saya kasih ya. Nanti soalnya ya begini, dan buatnya silahkan mungkin apa ya, waktunya kalau boleh seminggu atau 2 minggu barangkali. Ya mau join apa, kerjanya boleh, cuma nanti hasil kesimpulannya itu ditulis tangan gitu. Maksudnya biar biar ya kalaupun kerja sama biar nulis gitu, biar ada proses ininya belajarnya. Ya. Oh iya dok. Iya dok. Ya, nanti kan ada proses hasil outputnya gitu kan. Oh ini. Nah, nanti kan kesimpulannya ditulis. Nilai X1-nya sekian, X2-nya sekian gitu misalkan. Kemudian perbedaannya sejumlah sekian. Nah, itu kan tulis tangan nanti itu. Itu baru dikirim. Ya, jadi gitu. Coba nanti dikerjakan yang ini sambil tahu apakah sudah. Kalau sudah ya oke gitu. Kalau enggak nanti ya mungkin kalau ragu misalnya ya pertemuan lagi sekali misalnya untuk konfirmasi aja. Udah oke aja lanjut gitu. Gitu aja gimana? Nggih, bisa dok. Berarti nanti bagaimana dok nih untuk Eh, UTS-nya nih kok? UTS-nya ya. Nanti ini soalnya ini seperti ini. Jadi buatlah analisis penelitian persen FPC itu. Jadi dengan desain seperti ini, nah, kan sudah terbayang desainnya kan? Dengan yang data di sana, cuman pakai yang persen FPC saja. Yang lainnya boleh dihapus. Biar untuk lebih memudahkan melihat data. Nah, Mungkin sehingga untuk kan yang nggih. sehingga apa kesimpulan dari atau lakukanlah analisis terhadap data persen FPC sebelum atau crossweek, setelah, kemudian kelompok kontrol perlakuan dengan desain penelitian, rancangan penelitian seperti ini gitu. Nah, sehingga kan nanti tahapannya sama, yang tadi sudah dikerjakan ini dengan ini, yang gitu kan? Oke. Biar gampang. Hmm. Hmm. Ya, lo. Hmm. Lo, kok nggak hilang deh? Tar. Stop share. Kan gini dia. Ah, yang ini, ini dengan ini kan sudah kayak tadi itu kerjakan. Dengan ini kerjakan. Nah, tambahannya nanti adalah ini analisis dengan ini. Sudah terbayangkan? Tiper. Iya, uji TIPER berarti itu, dok. Ya, ini dengan ini. Sudah terbayang? Sebentar, dok. Mungkin yang izin bertanya untuk yang di bagian kiri ini berarti yang sebelum Sebelum. Ya, ini adalah kan kode, pasti UX3. ini FPC Crosswick kan? Atau sebelum kan? Mm-mm. Ya. Nah, ini FPC setelah. Ya kan? Ah, iya, dok. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Nah, Mm. kemudian lagi, nah kan ada selisih itu lagi satu. Iya. Selisihnya ini diuji. Set, gitu. Hmm. Nah, dah, lengkap dah dapat. Mm-mm. Nah, nanti hasil itu mungkin bertemu lagi sekali,
Sehingga komprehensif dapat, oh ini desain penelitiannya kalau begini, gimana bacaannya. Gitu. Hmm. Ya, Dok. nah jadi kalau sudah terbayang itu gampang sudah. Nah itu kira-kira ada yang belum jelas lagi. Nanti berarti untuk datanya kami tampilkannya di mana berarti dok ya? Berupa Word atau mungkin Oh, tadi nanti oh, screenshot aja. oh di Nanti screenshot aja. screenshot jawabannya screenshot dikit kan saya juga udah tahu kan enggak masalah. Oh, Nanti iya. kesimpulannya itu outputnya juga screenshot Hmm. tempel di Word gitu kan. Nah, kemudian di print nanti tulis kesimpulannya yang ditulis tangan. Oh iya. Artinya apa gitu kan. Nah, nanti itu kan bisa dipoto atau di scan. Oke. Ya dok. Nah, itu tinggal kumpul itu aja nanti. Ya. Ya, maksudnya biar gini, kalaupun kerja join nggak masalah, yang penting jadi paham gitu. Untuk paham Hmm. itu kan harus nulis, biar nggak copy paste aja. Iya dok. Ya, ya. Yang penting saya yakin salah satu misalnya atau berapa sudah confirm, ya nanti kan bisa sambil ini sama teman-teman. Biar semua ngerti gitu. Untuk pengumpulannya berarti bagaimana doknya? Nanti aja seminggu atau kalau boleh 2 minggu setelahnya itu, biar nggak ngos-ngosan. Dua Kerjaan aja yang minggu. UTS yang lain dulu, kan gitu. Ini pelan-pelan setelahnya itu mungkin Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa kerja bareng kan, diskusi bareng Hmm. gitu kan. Maksud saya itu biar biar pelan-pelan buatnya tapi jadi paham gitu. Karena itu pasti akan dipakai nanti saat tesis gitu, biar enggak tesisnya belajar ulang nanti. Hmm. Iya dok. Ya, Berarti mungkin 2 minggu setelah UTS mungkin bisa eh, yang boleh? pastikan mantan tanggalnya dok. Ya, ya. Tanggal tanggal 8 November. Bagaimana nih Kak, dok? Oktober, November Berarti mana ya? Oh, sorry, sorry. atau November. 1 minggu nih. 8 boleh, 9 9 aja biar 8 tidak buru-buru. Ya, 9 ya. Ya, 9 ya. 9 November. um, Ya, hari ini dok. Mungkin yang 9 November. ya. Ya, ada lagi yang belum jelas. Nah, sementara Niki sama satu lagi dok untuk nanti yang ditulis tangan ini di double folio berarti doknya atau mungkin di Boleh kertas apa Dinas namanya? KPS HPS, aman ya. HPS boleh, double folio boleh, kertas biasa juga boleh. Yang penting Yang penting ditulis terlihat. nih. Ya, penting tulis ya. Iya, Itu iya aja dok. lah. Ya. Iya, bisa, ya, bisa dok. Ya, ada lagi? Dok, izin memastikan, dok. Berarti kan kalau dari X1 ke X2 itu dipakai uji tiper ya, dok ya. Tapi kalau dari X1 dan X3 itu pakai uji tes ya, dok ya. X1, ya, X1, X2. Nah, itu kan orangnya sama kan yang kita uji. Nah, maka dia diper berpasangan. Begitu juga X3, X4. Kan sama juga nih kan eh, kelompok-kelompok perlakuan itu. Nah, sedangkan X1 ke X3 ini kan orangnya beda nih kelompok-kelompoknya. Ini kelompok kontrol, ini kelompok perlakuan. Jadi oleh karena itu dia independen sampel dites. Begitu juga X2 dengan X4. Begitu juga nanti selisih itu independen sampel dites gitu. Itu Oke, maksudnya. dok, sama dok. Ya, ya, ya. Ya, lagi, ada lagi. Sampun mungkin Udah dok. ya. Oke, kalau sudah, baik, saya akhiri. Mohon maaf ya, jadwalnya celok-cak, apa, ya, schedule saya nggak karuan-karuan ininya. Di kantor kemarin tiba-tiba ke bukit itu. Ya, ya mohon dimaklumi. Iya dok. Mungkin Eh, mau izin dok satu lagi dok Niki eh, untuk teman-teman kan juga sudah buat untuk PPT-nya yang tadi nih ke hasil analisis yang tadi mungkin dikumpul Niko nanti samaan. oh bersamaan berarti ya? Ya,
Ya, sama aja. Nanti dalam bentuk Google Drive aja di link boleh. Oh gitu. Oke. Ya, ya, Oke. ya. Kasih Nggih. dok. Nggih, suksma. Nggih, kalau tidak Oke. ada yang mau izin nggih. Oke, Selamat terima kasih dok. selamat berakhir pekan, selamat istirahat dan belajar. Nggih, selamat siang. Oke. Sama Selamat dok. dok. Terima kasih.